Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bahkan ketika Bai Xiaochun dan Gongsun Waner menatap pemandangan yang mengejutkan itu, kantung telur mulai menggeliat. Rupanya, ada beberapa makhluk hidup yang tak terbayangkan di dalamnya yang sedang dibantu oleh laba-laba besar untuk menyerap segala sesuatu di Murnain County. Makhluk hidup, gunung, tanaman, dan semua kekuatan kehidupan yang ada di sana, semuanya diserap. Jumlah kekuatan hidup yang ada di satu county ini kira-kira setara dengan yang ada di semua Heavenspan Realm, dan itu digunakan untuk memberi makan apapun yang ada di kantung telur itu. Baik Bai Xiaochun dan Gongsun Waner tampak terkejut. Pada saat yang sama, mereka berdua sampai pada kesimpulan yang sama. Jika makhluk hidup di dalam kantung telur muncul, maka itu akan menyebabkan malapetaka yang tidak bisa ditangani oleh mereka berdua. Pada saat yang sama, cahaya dan panas api 14 warna terus menyebar di kawah besar. Api menangkap banyak laba-laba kecil, yang menjerit ketika mereka dibakar hingga garing. Namun, ketika datang ke sarang laba-laba, ada beberapa properti aneh yang menyebabkannya menyusut sedikit dari panas nyala api. Bahkan nyala 14 warna tidak bisa menghancurkan web. Saat banyak laba-laba kecil mati, dan ketika laba-laba menyusut ke belakang, Raja Laba-laba Besar tiba-tiba mendongak memperbaiki pandangan dinginnya pada Bai Xiaochun dan Gongsun Waner. Mengaum, teriakannya yang menakutkan dipenuhi dengan niat membunuh dan kebrutalan yang kejam. Sepenuhnya mengabaikan api 14 warna itu mulai menyerbu ke arah mereka. Meskipun begitu besar, itu maju dengan kecepatan seperti kilat. Tidak punya waktu untuk berkonsultasi dengan Bai Xiaochun tentang rencana, Gongsun Waner melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan asap hitam keluar dan membuat tangan hantu yang sangat besar, yang melesat ke arah laba-laba. Namun, laba-laba itu kuat sampai tingkat yang mengejutkan, dan hanya menepuk-nepuk tangan hantu. Tangan hantu, yang telah didorong oleh basis budidaya surgawi Gongsun Waner, hancur berantakan. Ini punya tubuh kedagingan tingkat surgawi. Bai Xiaochun berkata tanpa sadar terkejut. Namun, dia tidak melambat. Sayangnya, dia dan Gongsun Waner tidak punya waktu untuk menyusun rencana bagaimana menghadapi situasi tersebut. Namun, mengingat bahwa mereka bekerja sama dalam upaya ini, tidak perlu membahas hal-hal tertentu. Sementara Gongsun Waner melawan laba-laba, Bai Xiaochun bergerak menuju kantong telur yang menggeliat. Laba-laba besar melihat apa yang terjadi, dan langsung marah. Itu berubah seolah-olah untuk mencegat, tetapi sebelum bisa, Gongsun Waner melakukan gerakan mantra, mengirim banyak wajah setan ganas terbang keluar. Terbentuk dari asap belakang, dan memancarkan kekuatan mengerikan para dewa, mereka dengan berani menerjang maju dan mulai menggigit laba-laba besar. Sementara itu, Bai Xiaochun mendekati kantung telur. Mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, ia melepaskan serangan kepalan yang didukung oleh basis budidaya surgawi dan tubuh kedagingan yang kuat. Udara hancur ketika tinjunya terbang di udara dan kemudian mendarat di kantung telur. Sambil bergetar, kantung telur itu tenggelam di tempat tinju itu mendarat. Namun, berkat beberapa cara yang tidak diketahui, entah bagaimana itu menangkap beberapa kekuatan pukulan Bai Xiaochun, kemudian mengarahkannya menjadi serangan-serangan balik yang kuat. Namun, tidak mungkin untuk itu sepenuhnya meniadakan pukulan kekuatan penuh dari Bai Xiaochun, dan kantung telur dibiarkan bergetar. Getaran itu sepertinya menarik perhatian laba-laba yang besar itu, yang menjerit menusuk. Mengabaikan wajah hantu yang rakus itu meluncur ke arah Bai Xiaochun, bergerak begitu cepat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melompat keluar dari jalan. Sebuah ledakan besar bisa terdengar saat Bai Xiaochun dipukul, 5 organ yin-nya dan 6 organnya yang gemetar menyakitkan. Saat dia terhuyung mundur, matanya berubah merah. Tetapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, laba-laba raksasa itu melompat ke arahnya lagi. Dari sorot matanya, bisa dilihat seberapa membencinya. Kemudian mulutnya terbuka saat bersiap untuk menelannya hidup-hidup. Namun, laba-laba itu tidak terlalu cerdas. Bahkan ketika menerjang Bai Xiaochun, Gongsun Waner terkekeh dingin, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kantung telur. Mengambil keuntungan dari bagaimana laba-laba itu terganggu oleh Bai Xiaochun, dia mengayunkan tangannya dengan keras ke arah kantung telur, mendukungnya dengan kekuatan penuh dari basis budidaya celestialnya. Ketika suara gemuruh memenuhi udara, laba-laba besar itu menyadari bahwa itu telah terganggu, dan amarahnya berkobar. Saat berbalik ke arah Gongsun Waner, Bai Xiaochun akhirnya menyadari apa yang paling penting bagi laba-laba. Dan bagaimana dia bisa membiarkan benda itu melindungi kantung telur itu. Bergegas ke depan, dia meraih salah satu kaki laba-laba dan menariknya sekeras yang dia bisa. Semua momentum laba-laba dibunuh oleh Bai Xiaochun, yang menggunakan kekuatan penuh dari tubuh kedagingannya untuk mencegahnya bergerak.
Cakar laba-laba itu menggores tanah saat mencoba melepaskan diri, tetapi Bai Xiaochun menahannya dengan cengkeraman seperti wakil. Itu bukan tugas yang mudah baginya untuk memanfaatkan kekuatan ledakan seperti itu terhadap laba-laba. Bahkan, jika dia bahkan sedikit ceroboh, atau sedikit melonggarkan cengkeramannya, laba-laba itu pasti akan bebas. Dari apa yang Bai Xiaochun tahu, ini seperti beberapa binatang purba yang lebih memilih mati daripada tunduk. Kamu pegang benda itu sementara aku menghancurkan kantung telur ini. Gongsun Waner berteriak, matanya berkedip. Tangannya melambai dalam gerakan mantra, dan pada saat yang sama, sebuah patung terbang keluar dari tasnya. Begitu patung itu keluar di tempat terbuka, ia mulai mengeluarkan asap hitam yang dengan cepat memenuhi area itu. Beberapa saat kemudian, raungan-meraung bisa terdengar dari dalam asap, dan fluktuasi energi yang mengerikan mulai bergulir. Kecemasan laba-laba itu meningkat, dan bahkan berbalik untuk menyerang Bai Xiaochun. Beberapa saat kemudian, raungan-meraung bisa terdengar dari dalam asap, dan fluktuasi energi yang mengerikan mulai bergulir. Kecemasan laba-laba itu meningkat, dan bahkan berbalik untuk menyerang Bai Xiaochun. Butir-butir keringat muncul di dahi Bai Xiaochun, dan dia tidak punya pilihan selain membiarkan laba-laba pergi untuk menghindari serangan. Kemudian, ketika laba-laba bersiap untuk melompat ke arah kantung telur, dia dengan cepat meraih kakinya yang lain dan menyeretnya ke belakang. Cakar laba-laba itu menciptakan gumpalan besar di tanah saat perlahan-lahan diseret ke arah yang berlawanan dengan tujuannya. Laba-laba itu tampaknya menjadi benar-benar marah karena berjuang dengan sia-sia untuk membebaskan diri. Sementara itu, asap hitam di sekitar Gongsun Waner mulai berputar, berubah menjadi pusaran besar yang tampaknya mampu menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Aura yang berasal dari dalam asap itu kacau, purba, dan kuno. Itu hampir tampak seperti aura kematian yang mendalam. Apa yang secara spesifik ditarik pusarannya adalah kantung telur yang besar. Namun, pada titik inilah laba-laba yang gila itu berbalik dan membentak bukan pada Bai Xiaochun, tetapi pada kaki yang dipegangnya. Retak, kaki itu terputus. Saat Bai Xiaochun jatuh mundur karena terkejut, laba-laba besar menerjang ke arah Gongsun Waner. Namun, saat itulah Gongsun Waner tersenyum dingin. Melambaikan tangannya di depannya, dia tiba-tiba mengalihkan fokus pusaran hitam dari kantung telur ke laba-laba besar. Kau jatuh cinta pada perangkapku. Dia terkekeh, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh saat dia mendorong tangannya ke depannya. Kau jatuh cinta pada perangkapku. Dia terkekeh, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh saat dia mendorong tangannya ke depannya. Laba-laba bergetar ketika sensasi bahaya luar biasa mengisinya. Itu membuat jatuh kembali, tapi sayangnya untuk itu, Bai Xiaochun dan Gongsun Waner bekerja serempak. Kembali ketika dia berteriak kepadanya sebelumnya, dia segera mengambil apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Lagi pula, ketika dia menabrak kantung telur, dia merasakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Jelas, Gongsun Waner akan mendeteksi hal yang sama. Hanya kekuatan gabungan mereka yang bisa melakukan sesuatu untuk merusaknya. Dan dengan laba-laba besar di sekitarnya, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, di saat yang panas, kantung telur tidak penting. Laba-laba besar harus dibuang terlebih dahulu. Gongsun Waner menyadari kebenaran begitu dia memukul kantung telur untuk pertama kalinya, dan karena itu, dia dan Bai Xiaochun dengan cepat mencapai kesepakatan yang tak terucapkan untuk mengambil keuntungan dari kecerdasan rendah laba-laba dan kelemahannya untuk membuat serangan sederhana. Bahkan ketika laba-laba besar tersentak menjauh dari pusaran, Bai Xiaochun mengulurkan tangannya dan mengambil gunung Sucking Bush dan Living Mountain Incantation. Berubah menjadi golem batu besar, dia menembak ke depan dengan kekuatan tubuh daging yang luar biasa untuk membanting ke laba-laba besar. Tidak ada waktu bagi laba-laba untuk bereaksi, apalagi menghindar. Sebuah ledakan terdengar, dan ia menjerit dengan sedih ketika dipukul. Dan kemudian kemampuan surgawi Gongsun Waner bersiap untuk melahapnya. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melihat Gongsun Waner menggunakan teknik ajaib seperti ini. Pusaran hitam memancarkan aura kuno yang mematikan saat itu menjadi seperti mulut besar yang melebar untuk memakan laba-laba besar. Laba-laba mengeluarkan jeritan kesakitan saat tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Hanya butuh sekitar 10 napas waktu untuk seluruh hal ini dihisap sepenuhnya oleh pusaran. Kulit kepala Bai Xiaochun menggeliat kaget saat dia menyaksikan itu terjadi. Bagaimanapun, laba-laba itu memiliki kekuatan tubuh jasmani yang setara dengan surgawi, namun kemampuan surgawi Gongsun Waner benar-benar menghancurkannya dengan impunitas. Jelas, kemampuan surgawi itu luar biasa di luar kepercayaan. Sementara itu, Gongsun Waner terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya kehabisan darah melepaskan bahwa pusaran kuno bukanlah tugas yang mudah dan sangat menguras tenaga. Dan mengingat berapa lama yang dibutuhkannya untuk melepaskannya secara penuh, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia panggil dengan santai. Meskipun Bai Xiaochun sekarang menghela nafas lega karena pertarungan telah berakhir, ketakutannya pada Gongsun Waner meningkat. Kemampuan itu harus unik untuk Gongsun Waner sendiri. Kalau tidak, Ghost Mother tidak akan mudah diculik. Namun, sekarang bukan saatnya untuk duduk merenungkan masalah ini.
Dengan mata berkedip, dia melihat kantung telur. Terengah-engah, Gongsun Waner juga melihat ke arah yang sama. Tidak perlu bagi mereka untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, mereka berdua melepaskan serangan. Gongsun Waner memanggil kapal perang tulangnya, kecuali itu menyusut menjadi seukuran tangan. Segera setelah itu muncul, asap hitam keluar dari sana menuju kantung telur. Adapun Bai Xiaochun, dia tahu bahwa itu adalah saat yang kritis, jadi dia memanggil Great Sword of the North dan mendukungnya dengan basis budidaya alam surgawi awalnya untuk menebas kantung telur. Dua kartu truf terlepas, mendarat di kantung telur besar di saat yang hampir bersamaan. Pertama adalah kapal perang Gongsun Waner. Meskipun pukulan awal itu tidak menghancurkan bagian luar kantong telur yang bergetar, itu berhasil melewati 20%. Kemudian datang pedang besar Bai Xiaochun, yang menebas dari sudut yang berbeda. Pedang Qi mengamuk saat kantung telur diiris 30% terbuka. Lalu 40%, 50%, 60%. Dalam sekejap mata, kantung telur terbuka 70%. Pada saat ini, permukaannya sekarang cukup transparan untuk melihat sesuatu di dalamnya, hidup dan menggeliat. Sementara itu, suara ledakan besar terdengar karena serangan gabungan mereka. Itu sangat keras sehingga getarannya mungkin akan membunuh bahkan satu dewa, dan menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut seorang dewa. Bahkan surga akan terguncang. Syukurlah, Bai Xiaochun dan Gongsun Waner adalah di antara para ahli paling kuat di seluruh dunia, dan karenanya, dengan cepat pulih. Namun, meskipun hampir bisa membuka kantung telur dengan serangan gabungan mereka tidak menyelesaikan pekerjaan. Dan dalam beberapa momen berikut, kantung telur dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan generasi seperti itu menyebabkan Bai Xiaochun dan Gongsun Waner terkesiap. Tentu saja, Gongsun Waner terguncang oleh sifat menakutkan dari harta dunia Bai Xiaochun, tetapi tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini sekarang. Mereka berdua saling bertukar pandang, lalu sekali lagi melepaskan serangan simultan. Kali ini, Bai Xiaochun tidak bertele-tele. Dia menuangkan kekuatan tubuh kedagingan dan kekuatan basis kultivasi ke Great Sword of the North, serta berbagai kemampuan surgawi dan teknik lainnya. Gongsun Waner memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya, membawa beberapa warna ke wajahnya. Mata seperti Phoenix memancarkan pembunuhan, dia mengirim energi hitam dalam jumlah besar yang berputar keluar darinya. Sekali lagi, kapal perangnya muncul, dan pada saat yang sama, adalah mungkin untuk melihat sesuatu seperti urat hitam menggembung di bawah kulitnya, menunjukkan bahwa dia akan keluar. Ketika mereka menyerang, permukaan kantung telur berkurang 30%, 50%, 70%, 90%. Namun, pada saat itu, kekuatan regenerasinya yang konyol muncul, serta pertahanan serangan balik. Bum gemuruh bergema ketika Bai Xiaochun dan Gongsun Waner dikirim tersandung ke belakang, dan kantung telur sekali lagi kembali ke keadaan normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak mungkin. Gongsun Waner menarik napas. Kekuatan defensif kantung telur ini mengerikan untuk sedikitnya. Bai Xiaochun berdiri di samping, terengah-engah, bertanya-tanya mengapa kekuatan regenerasinya tampak mirip dengan kekuatannya sendiri dari kodeks kematian. Meskipun ada beberapa perbedaan, mereka pasti sangat dekat. Jelas, kantung telur memanfaatkan kekuatan hidup yang telah dikumpulkan dari Murnain County. Bahkan, itu mengingatkan Bai Xiaochun sangat banyak tentang bagaimana dia telah dipaksa untuk mengumpulkan kekuatan hidup ketika mengolah kodeks kematian. Karena semua ini, ia mulai bertanya-tanya apakah kodeks kematiannya entah bagaimana berasal dari kantung telur yang besar ini. Kalau tidak, mengapa tekniknya entah bagaimana terhubung dengan itu, meskipun berbeda. Jika ada waktu yang cukup, Bai Xiaochun dan Gongsun Waner mungkin bisa menganalisis masalah ini sedikit lebih banyak untuk mencari cara memecahkan kantong telur terbuka. Tapi saat ini, ketika suara kantung telur berjuang semakin keras, sepertinya apapun yang ada di dalamnya akan pecah. Bai Xiaochun dan Gongsun Waner tampak khawatir. Meskipun mereka tidak bisa benar-benar yakin dengan semua keadaan, sepertinya apapun yang telah menyerap semua kekuatan hidup Murnain County akan sangat kuat. Jika hanya permukaan kantung telur yang begitu kuat di surga, maka hanya bisa dibayangkan apa yang ada di dalamnya. Wajah Gongsun Waner sepucat lembaran, dan untuk pertama kalinya sejak memasuki Kabupaten Murnain, dia memutuskan bahwa mundur adalah pilihan terbaik. Wajah Gongsun Waner sepucat lembaran, dan untuk pertama kalinya sejak memasuki Kabupaten Murnain, dia memutuskan bahwa mundur adalah pilihan terbaik. Ayo pergi, katanya. Ini di luar kita. Saya merasa bahwa apapun yang tumbuh di dalam kantung telur itu adalah sesuatu yang sangat jahat. Saya ragu ada sesuatu yang kurang dari Arkayan bisa mengatasinya. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Dia mulai mundur, khawatir jika mereka menunda terlalu lama, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Di waktu lain, Bai Xiaochun akan menjadi orang pertama yang menyarankan untuk pergi. Tapi sekarang, dia hanya berdiri di sana, menatap kantung telur yang sedang berjuang. Sebuah ide gila mulai muncul di kepalanya, sebuah ide yang tidak bisa berhenti dipikirkannya.
Tidak seorang pun kecuali dia yang mungkin bisa mengemukakan konsep seperti itu, dan itu hanya karena bagaimana kantung telur tampak sangat mirip dengan kodeks kematian. Waktunya untuk bangkrut, teriaknya, tampaknya melemparkan hati ke angin. Dia hanya tidak bisa membiarkan prefektur Mistisea dibawa ke kehancuran, yang pasti akan terjadi jika bagian dalam kantung telur dibiarkan tumbuh hingga selesai. Lebih jauh lagi, mengingat apa yang telah dia lakukan untuk mencegah hal ini memasuki dunia, jika itu berhasil pasti akan datang setelah dia untuk membalas dendam. Jika aku tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya, mungkin aku bisa menyerah di sini. Tapi karena aku sudah melakukannya, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Dan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku harus membuatnya takut padaku. Dia menggertakkan giginya. Wanner, bantu aku di sini. Jika ini tidak berhasil, maka kita akan pergi. Dengan itu, dia mengangkat Great Sword of the North dan bersiap untuk menyerang. Di resopse, Gongsun Wanner mengangguk dan bersiap untuk bergabung dengannya. Suara gemuruh hebat menggema saat kartu truf dilepaskan lagi. Serangan menabrak kantung telur, memecah permukaan sampai tanda 90%, di mana serangan balik dan generasi dimulai. Suara gemuruh hebat menggema saat kartu truf dilepaskan lagi. Serangan menabrak kantung telur, memecah permukaan sampai tanda 90%, di mana serangan balik dan generasi dimulai. Tapi kali ini, bahkan ketika Gongsun Wanner mundur, Bai Xiaochun mengabaikan efek serangan balasan. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dia berteriak di bagian atas paru-parunya saat dia menghasilkan parasol abadi. Bahkan ketika kantung telur mulai memperbaiki dirinya sendiri, dia dengan kejam menikam parasol abadi ke dalamnya. Pada saat itu, serangan balasan dan kekuatan generasi melonjak. Bai Xiaochun merasa seperti gunung yang membanting ke dalam dirinya, menyebabkan dia menggigil dan batuk dengan beberapa suap darah. Kekuatan regenerasinya sendiri dalam ayunan penuh ketika kodeksnya yang abadi mati-matian bersaing dengan kantung telur. Pada titik ini, kemampuan Eternal Parasol untuk menyerap kekuatan kehidupan meletus. Meskipun permukaan kantung telur belum tertembus, sedikit kekuatan kehidupan sudah mulai mengalir keluar darinya. Saat Bai Xiaochun mendorong payung ke bawah dengan sekuat tenaga, serangan-serangan kantung telur dan kekuatan generasi terus mengamuk dalam konflik. Darah mengalir keluar dari mulutnya seperti air mancur, sangat mengejutkan Gongsun Wanner. Apakah kamu gila, Bai Xiaochun? Dengan mata merah, Bai Xiaochun menggunakan Living Mountain Incantation dan Cloud Lightning Forefather Transformation, mendorong dirinya sampai ke puncak. Kekuatan tubuh dan kekuatan basis budidaya meletus, hingga akhirnya permukaan kantung telur mencapai batas. Berteriak, Bai Xiaochun mendorong ujung runcing Eternal Parasol menembus permukaan. Suara letupan terdengar saat ujungnya menusuk ke bagian dalam kantung telur. Pada saat itu, kekuatan hidup yang lebih kuat daripada apapun yang pernah ditemui Bai Xiaochun di seluruh keberadaannya mulai mengalir melalui parasol abadi ke dalam dirinya. Kekuatan hidup ini begitu kuat sehingga Eternal Parasol mulai bergetar tampak. Adapun wajah hantu di kanopi, matanya mulai melebar, membuatnya hampir tampak hidup. Itu tidak menangis, tidak tertawa, matanya semakin besar. Seolah-olah, setelah seumur hidup menyerap kekuatan hidup, ia tidak pernah membayangkan hari di mana ia akan menghadapi kekuatan hidup yang sangat kuat seperti ini. Dari samping, Gongsun Wanner memandang dengan heran. Kau mencuri itu kekuatan hidup. Gumamnya, pikirannya hampir kosong sama sekali. Untuk melihat Bai Xiaochun menunjukkan tingkat keberanian dan kegilaan ini melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Sebaliknya, Bai Xiaochun tampaknya mengambil semuanya dengan tenang. Tentu saja, itu hanya karena kekuatan kehidupan yang menumbangkan gunung, yang mengalir ke dalam dirinya, menghantam pikirannya dan membuatnya hampir mustahil untuk berpikir. Itu seperti otaknya dihantam sejuta baut kilat surgawi. Orang lain manapun, bahkan celestial, tidak akan dapat menerima kekuatan hidup sebanyak ini. Tetapi mempertimbangkan tingkat tubuh kedagingannya, dan fondasinya dengan teknik hidup abadi yang tak berujung, berurusan dengan kekuatan hidup ini seperti berjalan-jalan di taman. Beberapa saat kemudian, tulangnya mulai mengeluarkan suara pecah, dan darah serta dagingnya mulai membengkak. Sudah, dia merasa seperti dia benar-benar diisi sampai batas. Dan sejauh ini, hanya satu napas waktu telah berlalu. Namun, meskipun diisi, kekuatan hidup terus mengalir ke dirinya. Rupanya, kantung telur sebelumnya telah mencapai kondisi hampir lengkap. Oleh karena itu, ketika Eternal Parasol menusuk ke dalamnya, itu seperti balon yang tiba-tiba kehilangan stabilitas, menyebabkan kekuatan hidup untuk bergegas keluar dengan cara yang menjengkelkan. Dalam napas kedua waktu yang berlalu sejak menikam kantung telur, fondasi teknik abadi hidupnya yang tak berujung nampak bergetar di ambang kehancuran, dan kemudian mengeras, hampir seolah-olah sedang dihancurkan. Sebagai hasilnya, teknik hidup abadi, yang telah mencapai batas terakhir dari kekuatannya, mulai berubah. Suara gemuruh bergema saat aura Bai Xiaochun naik, tumbuh lebih kuat. Meskipun dia masih di alam surgawi awal, siapapun yang bisa menilai levelnya mungkin akan menempatkannya di puncak alam surgawi pertengahan.
Kemudian tibalah nafas ketiga kalinya. Dasar-dasar tubuh Bai Xiaochun tampaknya telah mencapai batas mereka, namun kekuatan hidup terus mengalir ke dirinya, menyebabkan dia mengembang hampir seperti balon. Dalam sekejap mata, Gongsun Waner menyaksikan Bai Xiaochun yang sebelumnya proporsional berubah menjadi orang gemuk yang besar. Dia bukan segumpal daging, melainkan lemak bundar seperti bola. Pada titik ini, ia cukup besar untuk menghitung 10 diri sebelumnya. Bahkan, jika dia mendapatkan kejernihan pada saat itu, dia pasti akan melihat dirinya sendiri dan memikirkan seperti apa Big Fatih Zhang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Oven Sekte Stream Roh. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya hanya terjadi dalam waktu 3 napas pendek. Ketika napas keempat waktu tiba, kantung telur mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang semua Murnain County. Itu adalah raungan yang dipenuhi dengan kemarahan, dan penolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada juga sentuhan keraguan di dalamnya, serta kejutan. Ketika raungan itu mencapai telinga Gongsun Waner, itu membuatnya merasa seperti akal surgawi dan bahkan tubuh fisiknya akan terkoyak. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia melaju ke belakang, ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan yang terkandung di dalam deru amarah itu melampaui kekuatan celestial, dan itu menyebabkan pandangan putus asa muncul di matanya. Dia hanya bisa mundur, darah keluar dari mata, telinga, hidung, mulut, dan bahkan pori-porinya. Itu semua terjadi terlalu cepat. Saat Gongsun Waner jatuh kembali, Bai Xiaochun merasakan kekuatan raungan menyerangnya, dan parasol abadi merasakan kekuatan besar menuju ke arah itu dari dalam kantung telur. Retakan mulai menyebar di poros payung, dan tulang rusuknya mulai menunjukkan tanda-tanda hancur. Wajah hantu itu gemetar ketika menyadari bahwa itu berurusan dengan entitas yang jauh lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Hanya Bai Xiaochun yang tampaknya mampu menghadapi apa yang terjadi. Dia sekarang sangat gemuk, dan memiliki begitu banyak kekuatan hidup dalam dirinya, sehingga suara gemuruh hanya membuatnya merasa sedikit pusing. Namun, setelah beberapa napas waktu berlalu, dan ia mulai mendapatkan kembali kejernihannya, intensitas auman meningkat. Lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut Gongsun Waner, dan dia terhuyung-huyung dengan tidak stabil, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Pada saat itu, Bai Xiaochun sepenuhnya kembali normal, dan bisa merasakan kegilaan di deru. Dia juga bisa merasakan sesuatu seperti badai yang menjerit di dalam dirinya, keduanya menyebabkan wajahnya jatuh dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Untungnya, meskipun ukuran tubuhnya bertambah, dia masih cukup gesit. Setelah menyadari bahwa Gongsun Waner basah kuyup dengan darah dan sepertinya akan pingsan, dia melambaikan lengan bajunya untuk menariknya dan memegangnya di atas perutnya yang besar. Jantung berdebar kencang, ia jatuh kembali, berharap bisa keluar dari kawah besar secepat mungkin. Pada saat yang sama, kantung telur yang melolong mulai terkoyak. Retakan menyebar di permukaannya, sebagian besar dari tempat di mana Eternal Parasol telah menusuk ke dalamnya. Jelas, makhluk hidup yang telah tumbuh di dalamnya akan segera muncul. Terengah-engah, Bai Xiaochun memanfaatkan semua kekuatan basis budidayanya, serta cadangan kekuatan hidup dalam dirinya, untuk mencapai kecepatan luar biasa. Tepat ketika dia akan meninggalkan kawah, suara retakan yang sangat besar memenuhi udara ketika sebagian kantung telur meledak dan tangan bersisik berwarna darah mengulurkan tangan, meneteskan cairan kental. Itu hanya memiliki 4 jari, dengan cakar tajam di ujungnya, dan memancarkan rasa kejahatan yang mendalam dan mematikan. Ketika tangan itu muncul, langit berkedip, baik di dalam Murnain County dan di dunia luar. Dan kemudian, tangan merah tua berskala ditembakkan ke arah Bai Xiaochun yang melarikan diri. Itu adalah serangan kekuatan penghancur surga, pemadaman bumi, sesuatu yang melampaui alam surgawi. Itu adalah serangan kekuatan penghancur surga, pemadaman bumi, sesuatu yang melampaui alam surgawi. Mata Bai Xiaochun melebar saat sensasi intens dari krisis mematikan memenuhi dirinya. Naluri pertamanya adalah pergi ke kipas yang rusak, bahkan jika itu berarti mengungkapkan rahasia kipas itu kepada Gongsun Waner. Sayangnya, sarang laba-laba yang menyegel seluruh wilayah juga memutuskan semua jenis koneksi energi, penghalang yang Bai Xiaochun tidak bisa lewati pada tingkat kekuatannya saat ini. Di saat krisis itu, Bai Xiaochun merasa dirinya benar-benar marah. Sambil melolong, dia memanggil Great Sword of the North dan memotongnya melalui udara di belakangnya, menyebabkannya berubah bentuk menjadi perisai pelindung. Adapun Gongsun Waner, meskipun berada di ambang pingsan, dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan teknik magis yang mengirim asap hitam berputar ke segala arah. Dunia hantu diciptakan, dengan hantu setan yang tak terhitung jumlahnya bergabung untuk menciptakan penghalang pertahanan, didukung oleh kapal perangnya. Sesaat kemudian, ledakan besar meletus. Bai Xiaochun dan Gongsun Waner seperti perahu dayung dalam badai, dengan gelombang kejut dari pukulan seperti gelombang besar yang menyapu mereka dengan kekuatan yang sangat merusak. Mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh letusan kekuatan. Karena Bai Xiaochun telah menyerap beberapa kekuatan hidup entitas dalam kantung telur, perkembangannya terhambat. Itu memiliki kelemahan fatal sekarang, meskipun kekuatannya luar biasa, ia tidak bisa fokus dengan benar.
Karena itu, ketika melepaskan kemampuan surgawi, itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Suara gemuruh memenuhi udara saat Murnine County diserang tangan besar yang lebih besar dari county itu sendiri. Akibatnya, seluruh tempat mulai berantakan. Saat Kabupaten Murnine mulai runtuh, Bai Xiaochun dan Gongsun Waner terbang keluar dari kawah besar. Mereka adalah orang-orang yang menanggung beban terberat dari serangan besar-besaran, lebih khusus lagi, asap hitam yang dipanggil Gongsun Waner, yang tampaknya membuka gerbang neraka untuk melepaskan hantu-hantu ganas yang tak terhitung banyaknya. Namun, saat menghadapi ledakan kekuatan besar, hantu-hantu itu lemah, dan bahkan tidak bisa melawan. Dalam sekejap mata, mereka hancur karena keberadaan, seperti seluruh area asap hitam. Serangan destruktif berlanjut, menabrak kapal perang tulang Gongsun Waner. Kapal perang tulang itu hampir pada tingkat yang sama dengan harta dunia, dan memiliki sifat pertahanan yang mencengangkan. Bertahun-tahun yang lalu, Bai Xiaochun hanya mampu menerobosnya dengan menggunakan Great Sword of the North, dan juga sangat menguras cadangan energinya. Sampai sekarang, perisai pertahanan kapal perang itu bermunculan, tetapi yang dilakukannya hanyalah membuat serangan ledakan berhenti sejenak. Kemudian perisai hancur, dan kapal perang itu dikirim berputar ke samping sebelum Gongsun Waner berhasil merebutnya kembali. Keputusasaan sekarang terlihat di matanya, dia tahu bahwa semua harapannya ada di Bai Xiaochun. Melolong, Bai Xiaochun mengusir Great Sword of the North. Ketika angin topan menyerang, suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan gemuruh bumi bergema ke segala arah. Great Sword of the North disebut sebagai harta dunia, dan saat ini, itu sesuai dengan nama itu. Terlepas dari kenyataan bahwa serangan ini melampaui alam surgawi, itu masih berhasil bertahan. Namun, harga yang harus dibayar Bai Xiaochun sangat besar. Baginya, rasanya seperti kemampuan surgawi yang tak terhitung jumlahnya membanting ke dalam dirinya, menyebabkan dia terkesiap dan matanya berubah merah. Dia melolong ketika kekuatan generasi kodeks yang abadi melewatinya untuk melawan kekuatan destruktif. Pada saat yang sama, dia terhuyung mundur, dengan Gongsun Waner berpegangan erat pada lengannya saat dia memegang Great Sword di depannya dengan defensif. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa menghapus kekuatan serangan itu. Lagi pula, serangan itu cukup kuat untuk menghancurkan semua Murnine County. Great Sword of North berpegang teguh untuk waktu yang lama, tetapi kemudian mulai bergetar dengan tidak stabil. Sementara itu, Bai Xiaochun berjuang untuk bernapas, nadi biru menonjol di wajah dan lehernya. Dia tahu bahwa secara teoretis dia bisa mengeluarkan penyu-penyunya, tetapi itu kira-kira akan memberikan perlindungan yang sama seperti Great Sword of the North pada saat ini. Itu bisa bertahan dengan kekuatan serangan, tetapi tidak bisa mengalahkannya. Syukurlah, dia telah berubah menjadi saat-saat berlemak yang sangat besar, diisi dengan tingkat kekuatan kehidupan yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak bahan bakar kekuatan regenerasinya dibakar, ada lebih banyak untuk tetap berjalan. Dan dengan demikian segala sesuatu berjalan selama periode waktu yang tidak dapat ditentukan. Bai Xiaochun memegang teguh sebelum serangan, perlahan-lahan didorong ke belakang, kekuatan regenerasinya bekerja seperti orang gila sepanjang waktu. Akhirnya, angin mulai memudar, dan Bai Xiaochun menyadari bahwa serangan itu sudah mencapai akhirnya. Pada saat semuanya berakhir, dia merasa seperti hampir tidak bisa bernapas. Dia terlihat gemetaran, seperti Gongsun Waner. Mereka berdua saling bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat betapa lega mereka telah melarikan diri dengan hidup mereka. Ketakutan masih melekat di kedua mata mereka. Tampaknya hal-hal yang baru saja mereka alami telah membawa hubungan mereka ke tingkat baru yang lebih rumit. Itu adalah sesuatu yang Gongsun Waner tidak terbiasa, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan mendorong dirinya menjauh dari Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, dia berdeham, menyingkirkan Great Sword of the North, dan kemudian melihat ke kejauhan. Murnine County sudah pergi. Itu telah dibersihkan dari kedua sarang laba-laba dan debu. Tidak ada jejak apapun, bahkan kawah besar sekalipun. Setelah memindai dengan akal surgawi, baik Bai Xiaochun maupun Gongsun Waner tidak dapat mendeteksi apapun selain sedikit cairan kental di tempat kawah pernah ada. Keduanya sangat gelisah, dan merasakan bahaya yang akan datang. Apapun makhluk yang ada di dalam kantung telur itu sangat mengancam bahkan bagi mereka, dan sekarang sudah longgar. Namun, hal itu tidak menekan serangan itu, membuat mereka bertanya-tanya apakah mungkin ada sesuatu yang salah dengan itu yang mencegahnya melecehkan mereka lebih lanjut. Mungkin ia bersembunyi untuk menjilati luka-lukanya. Pada titik ini, Gongsun Waner memandang Bai Xiaochun yang sangat digemukkan, dan berpikir kembali ke tempat dia menyerap kekuatan hidup dari kantung telur. Semua hal mengatakan, seolah-olah Bai Xiaochun tidak membuat keputusan yang dia punya, mereka berdua akan lebih sulit lolos dari bencana yang telah terjadi. Gongsun Waner mungkin berakhir sedikit lebih baik, mengingat bahwa kaisar-kaisar jahat punya sisa dausitnya. Bahkan jika dia mati, dia akan dibangkitkan. Namun, dia juga khawatir jika dia dibangkitkan, Kaisar Vile diam-diam akan berusaha untuk membangunkan kembali Ghost Mother.
Di sisi lain, Bai Xiaochun sepenuhnya memiliki Daositnya, sebuah fakta yang sekarang diketahui oleh para ahli kuat dari kedua dinasti kekaisaran. Kita perlu melaporkan masalah ini secepat mungkin, kata Bai Xiaochun, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Gongsun Waner mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka mencapai pertigaan jalan, satu jalan menuju prefektur Mistisea, yang lain mengarah ke arah yang direncanakan akan diambil oleh Gongsun Waner. Di sana, mereka berhenti sejenak. Akhirnya, Gongsun Waner diam-diam berkata, "Terima kasih." Tidak menunggu jawaban, dia berbalik dan kembali ke istananya. Tidak menunggu jawaban, dia berbalik dan kembali ke istananya. Dalam keadaan normal, Bai Xiaochun akan merasa sangat senang dengan dirinya sendiri karena Gongsun Waner berterima kasih padanya. Tapi saat ini, dia tidak berminat untuk hal seperti itu. Meskipun masalah kabut mematikan telah dipecahkan, ia telah memprovokasi entitas yang sangat kuat yang tampaknya sama kuatnya dengan Archaean. Selain itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa benar-benar melihat kakinya ketika dia mencoba untuk melihat ke bawah pada mereka. Dia terlalu gemuk. Namun, jika dia bisa sepenuhnya mengasimilasi semua kekuatan kehidupan yang dia dapatkan, maka tubuh kedagingan dan basis budidayanya kemungkinan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan pemikiran yang menarik. Tidak memiliki keinginan untuk tinggal sendirian, dia kembali ke prefektur Mistisea. Grand Heaven Master dan Giant Ghost King menunggunya dengan antisipasi. Setelah mereka berpisah jauh sebelumnya, kabut akhirnya memudar, tetapi kemudian Murnain County dihabisi dengan cara yang aneh, yang menyebabkan kaget pada semua orang yang menyaksikannya. Setelah itu, mereka telah menunggu dengan cemas di perbatasan dengan harapan melakukan kontak dengan Bai Xiaochun lagi. Ketika mereka melihat lingkaran besar daging bersiul ke arah mereka di udara, beberapa dari mereka bergerak untuk mencegatnya, sampai akal surgawi mereka mengungkapkan kepada mereka siapa itu. Baik Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master memandang dengan sangat terkejut. "Kamu." Bai Xiaochun mendarat di depan mereka, berjalan mondar-mandir sedikit dalam upaya untuk berdiri tegak. Tampak agak malu, dia berkata, "Makan sedikit terlalu banyak di sana." "Oh, omong-omong, itu benar-benar berbahaya. Untuk saat ini, jangan biarkan siapapun pergi ke sana kecuali benar-benar diperlukan." "Baiklah, saya menuju meditasi terpencil. Saya sebenarnya mendapat sedikit manfaat dari krisis ini." Setelah itu, dia menggunakan teleportasi untuk menghilang. Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master bertukar pandang canggung, seperti yang dilakukan para ahli lainnya. Tidak hanya Bai Xiaochun tidak terluka setelah memasuki daerah yang sangat berbahaya ini, tapi dia benar-benar keluar seperti lemak besar. Hampir tidak bisa dipercaya. Segera, Bai Xiaochun kembali ke tanah kelahirannya di Mistisea City. Dia masih merasa sangat gelisah dengan entitas aneh dari kawah besar. Meskipun dia sudah memberitahu Saint Emperor tentang situasi sebelum menyelidiki sendiri, dia mengeluarkan 2 slip batu giok untuk memberikan informasi lebih rinci tentang apa yang telah dia lihat dan alami. Salah satunya dia mengatur untuk dikirim ke roh berumur surgawi, yang lain ke kota Saint Emperor. Hanya Kaisar kuno yang benar-benar dapat menangani situasi ini. Dia menggelengkan kepalanya. Syukurlah dia telah menikam benda itu dengan parasol abadi. Agaknya, itu meninggalkan kesan kuat, meninggalkan benda itu terluka, dan mencegahnya mengejar. Sepertinya aku aman untuk saat ini. Semoga Santo Kaisar akan datang untuk memeriksa situasi sendiri segera. Dia menghela nafas, menyadari lebih dari sebelumnya bahwa waktu adalah esensi. Peristiwa hari itu lagi-lagi membuktikan bahwa tidak menjadi seorang bidadari pun dapat membuatnya tetap aman. Jika dia ingin benar-benar meletakkan akar di domain abadi-abadi, dia membutuhkan basis budidaya yang lebih kuat. Sambil menggertakkan giginya, dia bergumam, "Jika aku mengasimilasi semua kekuatan hidup itu, aku harus menerobos ke tengah alam surgawi." Mata berkilauan dengan tekad, dia duduk bersila di kamar pribadinya dan melakukan kontak dengan yang rusak kipas angin. Sesaat kemudian, dia pergi. Keluar dalam kehampaan yang gelap, satu-satunya cahaya yang terlihat berasal dari kipas yang rusak dengan lembut. Di alun-alun utama kipas, udara berdesir dan terdistorsi, di mana Bai Xiaochun muncul, sangat gemuk karena semua kekuatan hidup yang telah ia serap. Dari kejauhan, dia tampak seperti bola daging yang bergetar. "Aku harus mengasimilasi kekuatan hidup ini secepat mungkin. Saya terlalu gemuk." Sekali lagi, dia berusaha sekeras yang dia bisa untuk melihat ke bawah ke kakinya, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah perutnya. Faktanya, dia sangat gemuk sehingga sulit baginya untuk menyentuh perutnya dengan tangannya. Itu semua sangat tidak nyaman. Mata berkedip dengan tekad, dia terbang ke arah tulang rusuk kipas untuk mulai menantang tingkat berikutnya. Dia telah mendapat manfaat dari acara-acara di Murnain County dengan cara yang sangat unik. Secara normal, pergi dari alam celestial awal ke alam celestial pertengahan adalah proses yang sangat sulit yang akan memakan waktu lama. Itu juga biasanya membutuhkan sejumlah besar bahan berharga dan keberuntungan. Tapi sekarang, dia dipenuhi dengan tingkat kekuatan hidup yang mencengangkan, dan meskipun dia tidak yakin seberapa jauh itu akan membawanya, dia perlu mencobanya.
Dia hanya akan memiliki satu kesempatan, dan jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, tidak mungkin untuk mengatakan kapan kesempatan berikutnya muncul. Sebelum mendapatkan kekuatan hidup ini, rencananya adalah menggunakan hadiah yang diberikan oleh kipas untuk mendorongnya dalam kultivasinya. Tetapi setelah perkembangan terakhir, dia berubah pikiran. Satu-satunya kesempatanku adalah keluar semua. Aku akan mencapai sejauh yang aku bisa di level, dan kemudian mencoba menerobos. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah ke level berikutnya. Dia gagal level beberapa kali, tetapi tidak menyerah. Dia akan menganalisis alasan kegagalannya, melakukan tes, dan kemudian terus menantang level. Sekitar 2 bulan berlalu, selama waktu itu ia sering kembali ke prefektur Mysticea untuk memastikan tidak ada yang tak terduga terjadi. Saint Emperor dan Vile Emperor sudah lama mengetahui tentang peristiwa-peristiwa di Murnine County, tetapi tak satu pun dari mereka yang melakukan hal itu. Bai Xiaochun terus khawatir tentang masalah ini, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun prefektur Mysticea penting baginya, semua wilayah dalam domain abadi kedua adalah penting bagi kedua kaisar. Dan dengan demikian, Bai Xiaochun terus melewati satu tingkat demi satu. Akhirnya dia melewati level ke-50. Akhirnya, pada level 51, dia mencapai batas, dan tidak dapat melewati level itu tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia melakukan beberapa tes lagi sebelum menyerah pada level 51. Ah, terserahlah. Saya kira saya hanya bisa melewati level ke-50 dalam kondisi saya saat ini. Pada titik ini, dia menilai semua hadiah yang dia dapatkan, dan sangat terkesan, terutama oleh hadiah dari tingkat ke-50. Ada banyak pil obat yang tidak dikenali, tetapi bisa dikenali sebagai pil abadi berkat keahliannya dalam dao kedokteran. Ada juga slip bambu yang diukir dengan 2 simbol magis. Meskipun dia tidak mengerti apa artinya, ketika dia melihat dengan saksama pada simbol magis pertama, dia merasa seperti sedang turun ke kedalaman neraka. Seolah-olah pikirannya dipenuhi dengan apa-apa selain kematian. Setelah beberapa saat berlalu, dia pulih. Terengah-engah, dia tidak berani melihat simbol magis kedua. Namun, dia sudah memiliki ide tentang apa itu slip bambu itu. Hadiah untuk tingkat ke-50 adalah bagian dari dao esensi kehidupan dan kematian. Mencengkeram slip bambu erat di tangannya, dia duduk di alun-alun utama kipas untuk bermeditasi. Sebelumnya, selalu mudah untuk bermeditasi, tetapi sekarang karena dia sangat gemuk, sulit untuk duduk bersila. Entah bagaimana, dia berhasil. Dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan, dia memutar basis budidayanya dan mulai bekerja pada tingkat pertama dari Time Immemorial Codex, Former Will. Jalur energinya langsung mulai bergetar ketika kekuatan basis kultivasi melonjak ke mereka. Kekuatan berkumpul di lorong energi utama di dalam dirinya, dan kemudian berakhir di hatinya. Selama proses ini, pikirannya mulai berdenyut-denyut, membangun menjadi raungan yang membuatnya tampak seperti naga besar di dalam dirinya. Naga itu melonjak dengan kekuatan ledakan di dalam hatinya, dan kadang-kadang di wilayah dantiannya. Tentu saja, Bai Xiaochun tahu bahwa naga yang disangka ini sebenarnya adalah dausitnya, yang berbeda dari yang ada di langit lainnya. Dausitnya penuh dan lengkap, dan menjadi lebih kuat dengan setiap kemajuan yang dibuatnya dengan basis kultivasinya. Sayangnya, ia masih sangat jauh dari terobosan. Di alam celestial, dausit pertama-tama bertelur, kemudian tumbuh, kemudian berbunga dan menghasilkan buah. Setelah menjadi celestial, dausit terbentuk. Jalur energi dalam tubuh menjadi seperti rootlets. Hanya setelah mereka berintegrasi barulah mereka menjadi root. Di alam celestial awal, rootlets menyebar dan akhirnya menjadi root. Di pertengahan alam surgawi, akar diberikan nutrisi, dan kecambah dausit. Itulah yang sebenarnya terjadi sekarang. Matanya berkedip ketika naga yang menjadi dausitnya akhirnya mulai berpusat pada satu lokasi, wilayah dantiannya. Ketika menyusut, energi aneh mengalir melalui dirinya, yang tampaknya adalah kekuatan yang disebabkan oleh dausitnya yang tumbuh. Sambil menggigil, dia menyadari bahwa saat kritis telah tiba, dan bahwa kekuatan kehidupan yang telah terkunci di dalam dirinya selama beberapa bulan terakhir sekarang akan dilepaskan. Ketika menyusut, energi aneh mengalir melalui dirinya, yang tampaknya adalah kekuatan yang disebabkan oleh dausitnya yang tumbuh. Sambil menggigil, dia menyadari bahwa saat kritis telah tiba, dan bahwa kekuatan kehidupan yang telah terkunci di dalam dirinya selama beberapa bulan terakhir sekarang akan dilepaskan. Suara gemuruh seperti guntur surgawi memenuhi dirinya ketika simpanan kehidupan yang luas melonjak. Saat ia bekerja dengan mantan kehendak waktunya dari kodeks abadi, kekuatan hidup bergegas tanpa hambatan menuju dausitnya. Dausitnya mulai bergetar dengan intensitas yang luar biasa, seperti tanah kering yang tiba-tiba menemui embun yang manis, atau orang yang kelaparan yang menemukan sebuah pesta yang ditetapkan untuk makhluk abadi. Itu menjadi lubang hitam yang dengan rakus melahap semua kekuatan hidup yang datang padanya. Saat menyusut dengan sendirinya dengan kecepatan yang lebih besar, Bai Xiaochun perlahan mulai mengempis. Pada saat yang sama, aura dausitnya tumbuh semakin kuat. Rupanya, metamorfosis dramatis sedang terjadi. Namun, pada titik inilah sesuatu yang telah mengkhawatirkan Bai Xiaochun selama ini terjadi.
Dausitnya didasarkan pada teknik Forever Life Forever, yang berbeda dari sihir warisan dari dua klan kekaisaran. Apa yang unik tentang teknik Forever Life Forever adalah tingkat drastis kekuatan hidup yang diperlukan. Bahkan dengan jumlah besar kekuatan hidup yang dia miliki saat ini, tampaknya tidak mungkin dia memiliki kekuatan hidup yang cukup untuk membuat dausitnya berkecambah penuh. Dia sudah menyusut ke ukuran dan bentuk aslinya, dan masih menyusut. Seolah-olah kekuatan hidupnya sendiri, basis kultivasi dan segala sesuatu yang dia buat diserap ke dalam dausit. Dan jika terus seperti ini, dia akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa sebelum dausit tumbuh. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa mencoba untuk menghentikan proses terobosan ini, atau membalikkannya. Sekarang dia telah memulai jalan ini, dia harus berhasil. Untungnya, Bai Xiaochun telah mengantisipasi sesuatu seperti ini terjadi. Meskipun dia tidak pernah melakukan upaya untuk mencapai terobosan di alam surgawi, juga tidak pernah diberi saran tentang hal itu, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang teknik hidup kekal abadi, dan pengalaman masa lalunya, dia menduga bahwa dia mungkin mencapai titik kritis dalam proses di mana ia kehabisan sumber daya. Setelah mempersiapkan kemungkinan ini, dia tidak khawatir. Ketika tubuhnya terus menyusut pada dirinya sendiri, dia menamparkan tasnya memegang untuk menghasilkan pil obat banyak rumput abadi, dan hadiah lain yang telah diperolehnya dari tingkat 50 pertama dari kipas yang rusak. Dia telah memberikan beberapa hadiah kepada Grand Heaven Master dan yang lainnya di antara bawahannya, tetapi dia telah menyimpan banyak untuk dirinya sendiri, dan saat ini, dia melemparkan semuanya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil dan rumput segera menyebabkan kekuatan hidup mengalir ke dalam dirinya, menghentikan proses pelayuan. Adapun dausit, itu sudah sangat dekat dengan penyelesaian, dan karena itu, setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa mulai bersinar dengan cahaya yang bercahaya. Cahaya memenuhi dirinya, dan kemudian menyebar, menciptakan sesuatu yang melampaui kecerahan kipas yang rusak itu sendiri. Dari kejauhan, Bai Xiaochun seperti lampu yang menyala dalam kehampaan yang gelap menyilaukan sampai yang ekstrim. Pada saat itu, dia membuka matanya, dan dengan penuh semangat memeriksa dausitnya, yang sekarang memiliki tunas kecil mencuat dari sana. Aku sudah menguasai mantan will. Dausit saya telah tumbuh. Mid Celestial Realm. Begitu kecambah muncul, fluktuasi kuat diluncurkan, mengisi Bai Xiaochun dan menyebabkan suara retak keluar saat mereka lewat. Dia bahkan tumbuh sedikit lebih tinggi, dan mulai memancarkan aura aneh. Itu tidak lain adalah aura kemauan. Sebelumnya, aura itu telah disembunyikan di dalam dausitnya, tetapi sekarang setelah dausitnya tumbuh, aura itu dilepaskan ke tempat terbuka. Bai Xiaochun sekarang dapat mempengaruhi dunia di sekitarnya pada level fundamental. Dia bahkan bisa memengaruhi emosi orang-orang di sekitarnya. Itu adalah tingkat kekuatan yang tak terduga. Dan ada lebih dari itu. Selain perubahan willpower, peningkatan basis kultivasinya berarti bahwa kecakapan pertempurannya sekarang kira-kira 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya, Bai Xiaochun bisa menggunakan Great Sword of the North untuk melawan seseorang di Midas Celestial Realm, dan mungkin menahannya sendiri melawan mendiang Celestial Realm. Tapi sekarang, dia bisa melakukan hal yang sama tanpa Great Sword of the North. Dan jika dia menggunakan pedang, dia pasti akan menduduki tingkat puncak di antara para pembudidaya di pertengahan alam surgawi. Ketika Bai Xiaochun menganalisis fluktuasi basis kultivasinya, dan menguji kendali baru willpower, dia bisa melihat betapa berbedanya dia sebelumnya, dan hatinya membengkak karena kegembiraan. Dia juga tahu di balik bayang-bayang keraguan bahwa tanpa kejadian di Murnain County, terobosan ini akan memakan waktu lebih lama, dan akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Mungkin bahkan menabung selama 100 tahun tidak akan cukup. Kipas yang rusak juga memainkannya. Adapun mantan Wheel of Time Immemorial Codex-nya, biasanya, dia harus menunggu sampai melewati tingkat ke-100 dan menjadi pemilik sebenarnya dari kipas yang rusak sebelum menerobos. Dan sayangnya, basis budidaya alam surgawi awal hanya bisa membawanya ke tingkat ke-50. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Terobosan basis kultivasi saya berikutnya juga akan datang jauh lebih cepat. Bahkan mungkin datang setelah saya melewati level ke-100. Maka saya akan berada di alam celestial akhir, atau mungkin bahkan lingkaran besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, alisnya menari-nari naik dan turun dengan gembira. Dia hampir tidak berani memikirkan betapa indahnya perkembangan di masa depan. Jika aku bisa menjadi pemilik sebenarnya dari kipas yang rusak dan mencapai lingkaran besar alam surgawi, maka, dengan kipas dan Great Sword of the North aku secara teoritis bisa menghancurkan Arkans. Dia tidak bisa berhenti dirinya dari memikirkan bagaimana mungkin baginya untuk menjadi sangat kuat tanpa menjadi seorang arcayan. Setelah sedikit waktu berlalu, dia berhasil mengubur pikiran seperti itu di dalam hatinya. Lagi pula, melamun tentang hal-hal seperti itu sekarang tidak banyak gunanya. Berkat nasib baik yang kutemui, mantan wasiatku ada di lingkaran besar. Karena saya sudah berada di pertengahan alam surgawi, saya harus bekerja pada tingkat kedua dari kodeks immemorial waktu saya, yang pada akhirnya akan membawa saya ke alam surga akhir. Level pertama dari Time Immemorial Codex adalah Will, yang sempurna untuk tumbuh dausit.
Untuk level kedua, aku harus membuat Dausit mekar. Semuanya sampai pada titik ini adalah untuk kehendak mantan, tetapi sekarang setelah Dausit telah tumbuh, saatnya telah tiba untuk kehendak sekarang. Tentu saja, Bai Xiaochun tahu bahwa ketika datang untuk menciptakan teknik baru, harus ada dasar. Misalnya, bekas kehendaknya didasarkan pada ingatan dan pengalamannya di alam Heavenspan. Sekarang dia bekerja pada level kedua dari Time Immemorial Codex. Sayangnya, terobosan basis kultivasinya telah datang lebih awal dari yang diharapkan, dan karena itu, ia tidak memiliki dasar yang tepat untuk bekerja pada teknik baru. Dengan mata berkilauan, dia menamparkan tasnya dan membawa salah satu hadiah untuk tingkat ke-50, slip bambu. Tapi aku punya ini, gumamnya. Awalnya, ia tidak pernah berniat untuk menjadi penerus sejati penguasa dari dunia abadi dengan memperoleh Dao Essence-nya. Dia berharap belajar darinya untuk menempa jalannya sendiri. Jika slip bambu itu berisi dao inti dari kehidupan dan kematian, ia hanya bisa memperolehnya dengan pencerahan, dan banyak kekuatan lebih dari yang ia miliki saat ini. Tetapi mengingat itu hanya sebagian, dia merasa jauh lebih nyaman untuk mencoba. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia santai, lalu mengirim indera surgawi ke dalam dua simbol magis yang diukir pada slip bambu. Seketika aura kematian yang kuat sekali lagi muncul. Kemudian, ketika indera surgawinya mencapai simbol magis kedua, sensasi vitalitas yang berkembang juga muncul. Konvergensi antara hidup dan mati ini adalah pengalaman pertama Bai Xiaochun dengan Dao Essences. Ketika dia tenggelam dalam perasaan itu, dia lupa waktu, dan lupa di mana dia berada. Satu-satunya hal yang tidak dilupakannya adalah pikirannya tentang kehendak sekarang. Dia tetap dalam kondisi itu untuk periode waktu yang tidak diketahui, mencari pencerahan. Pada satu titik, tanpa sepengetahuannya, robot roh muncul dari udara. Dia tetap dalam kondisi itu untuk periode waktu yang tidak diketahui, mencari pencerahan. Pada satu titik, tanpa sepengetahuannya, robot roh muncul dari udara. Bocah itu menatap Bai Xiaochun, merasa sangat tidak berdaya. Setelah semua, sebagai otomat roh dari kipas yang rusak, dia bisa mengganggu hal-hal di tingkat, tetapi sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk Bai Xiaochun di posisinya saat ini. Dia telah digagalkan berulang-ulang di dalam level sesuatu yang hampir membuatnya gila setiap kali dia memikirkannya. Dia bisa menghukum pengambil sidang, tetapi Bai Xiaochun sudah mengambil kendali atas sebagian dari kipas yang rusak. Karena itu otomat roh tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya, dan pada kenyataannya, sudah dipaksa untuk menganggapnya tuannya sampai batas tertentu. Tidak masalah bahwa dia tidak menyukai pengaturan itu. Dan itu bahkan lebih buruk sekarang bahwa Bai Xiaochun telah melewati tingkat ke-50, menempatkannya pada posisi yang hampir sama. Bagaimana jika keadaan terus seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Otomat roh itu benar-benar merasa ingin menangis. Hanya memikirkan penipu yang tak tahu malu ini menjadi tuannya adalah sebuah horor. Dia juga mulai bertanya-tanya apa yang akan dia katakan jika dia diminta untuk mengungkapkan namanya. Lagi pula, dia sudah bersumpah untuk mengadopsi nama keluarga yang sama dengan Bai Xiaochun jika dia melewati satu tingkat tertentu. Dia menghela nafas, lalu mengertakkan giginya dan melihat lebih dekat ke Bai Xiaochun. Setelah beberapa saat, dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian mengangkat alisnya dengan gembira. Dia menghela nafas, lalu mengertakkan giginya dan melihat lebih dekat ke Bai Xiaochun. Setelah beberapa saat, dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian mengangkat alisnya dengan gembira. Hahaha. Bodoh sekali. Apakah dia benar-benar mencoba untuk mendapatkan pencerahan dao waktu? Menggunakan dao inti dari kehidupan dan kematian untuk tercerahkan tentang waktu. Dia meninggal. Sudah diselesaikan. Apa yang dia coba lakukan tidak mungkin. Dao of Time adalah salah satu tao paling kuat yang ada. Ia bahkan bisa mengendalikan hidup dan mati. Bodoh sekali. Hahaha. Sambil bertepuk tangan, dia melihat lebih dekat untuk memastikan bahwa analisisnya benar, lalu mendengus dingin dan pergi dengan semangat yang sangat tinggi. Baginya, itu seperti awan telah berpisah dan matahari sekarang bersinar terang kepadanya. Sebulan kemudian, Bai Xiaochun masih duduk di sana, bersila dan tidak bergerak. Pada satu titik, sebuah getaran melewatinya, dan slip bambu yang berisi inti kehidupan dan kematian dao larut menjadi abu. Bai Xiaochun membuka matanya dan melihat sekeliling, dan ketika udara di sekelilingnya berdesir dan terdistorsi, fluktuasi mulai bergulir yang sangat berbeda dari bekas kehendaknya. Karena fluktuasi-fluktuasi itu, setiap tempat di mana dia ada, tidak peduli betapapun kunonya, dapat dipengaruhi oleh kehendaknya untuk berdiri di tempat dalam arus waktu, dan eksis abadi di masa kini. Seolah-olah berlalunya waktu sama sekali tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Sampai batas tertentu, kemauannya dapat menyebabkan waktu untuk berhenti. Kehendak sekarang, gumamnya, begitu mendominasi. Sementara itu, robot roh lagi-lagi melangkah keluar ke tempat terbuka, meskipun dengan cara yang Bai Xiaochun tidak bisa melihat. Ketika dia merasakan fluktuasi Dao Essence of Life and Death dan kemudian melihat Bai Xiaochun, matanya hampir menjatuhkan diri ke tanah. Dao Waktu, surga, itu ada pada level yang lebih tinggi daripada Dao Essence of Life and Death.
Dao yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang penipu yang tak tahu malu seperti itu mendapatkan pencerahan darinya? Apakah kamu buta, Dewa? Otomat roh itu benar-benar turun ke kegilaan. Melolong menantang dalam hatinya, dan matanya merah padam. Ia memutuskan bahwa ia akan membayar berapapun harganya untuk mengalahkan individu yang tak tahu malu ini. Tunggu saja, gumamnya, menarik rambutnya dengan frustrasi. Kemudian dia pergi untuk menemukan level yang sempurna untuk ditueak, terlihat sangat seperti penjudi yang sudah mati yang bersiap untuk kembali. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan.